Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Tahun 2021 sepatutnya kita tajdidun niyah bid-daulah, memperbaharui niat kita di dalam bernegara, termasuk juga di dalam beragama. Di samping itu pula langkah-langkah kita di dalam bernegara, baik secara pribadi, akidatan, wa syariatan, wa akhlakan, termasuk juga di dalam manhaj jihadiyah, tata cara kita di dalam membawa syariat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam perjuangan, di dalam kondisi era digitalisasi saat ini. Mengapa? Karena kondisi kita tentunya berbeda dengan kondisi pra-reformasi atau sebelum-sebelumnya. Makin kemari kita makin tidak bertemu dengan para pendiri bangsa. Mungkin di zaman-zaman reformasi orang-orang tua kita masih bertemu dengan para pemikir dan pengelola negara ini. Tapi kita, bahkan nanti anak cucu kita, sudah tidak bertemu dan hanya bisa mengakses melalui literatur yang tertera. Tentunya kondisi sekarang ada kemajuan sekaligus juga ada kemunduran. Salah satu faktor kemajuan yaitu adalah teknologi yang begitu menguasai di segala bidang. Secara kemunduran tentunya kita di dalam beragama dan bernegara bisa kita kaitkan kita kemunduran dalam aspek keikhlasan di dalam menjaga negara ini. Di dalam beragama tasamuh kita, kemudian juga mujahadah kita, bahkan pada tingkat tawadhu kita. Ini semuanya harus kita lakukan perbaikan dengan tetap berpegang pada kaidah al-muhafadhu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Memegang erat kaidah-kaidah lama, budaya-budaya lama, warisan-warisan lama yang tentunya masih relevan untuk kita gunakan dan kita aplikasikan di era kekinian, dan kita mengambil sesuatu yang baru untuk menambal sesuatu yang lama yang sudah tidak relevan. Tentunya yang perlu kita perbincangkan juga, tantangan kita berbeda dengan tantangan para pendiri bangsa dulu. Bahkan Soekarno pernah berkata, jika dahulu orang itu melawan penjajah baik dari Belanda, Jepang dan lain sebagainya, tetapi kita saat ini berlawan atau sedang bertempur dengan orang-orang yang ada di sekitar kita sendiri sesuai dengan kepentingan yang mengitarinya. Tantangan kita sungguh luar biasa, baik dari segi ajaran, akidah, kemudian syariah. Kita mengalami sebuah goncangan yang cukup dahsyat. Selain itu, para ulama, para aulia, para pendiri negara ini, banyak hal yang kita luput dari warisan yang diberikan oleh para mereka. Apa itu? Mengajarkan agama di dalam konteks bernegara, kemudian memahami Islam dan menawarkan Islam itu di dalam konteks bernegara, yaitu di Indonesia. Warisan-warisan yang diberikan kepada kita sering ditinggalkan oleh orang-orang yang merasa sedang berjuang di negara ini
sedang berjuang menegakkan ajaran Islam tetapi lupa dari apa yang diwariskan oleh para aulia, para ulama, para cendekiawan, para pendiri bangsa ini. Mari kita bicara setelah pasca reformasi. Dahulu kelompok-kelompok atau gerakan politik banyak dipelihara. Orang-orang tertentu menanam hingga kini dia telah menjadi besar. Ibarat Al-Qaeda yang dahulu dibuat oleh Amerika, setelah besar Amerika tidak mampu mengendalikannya, akhirnya Al-Qaeda memakan majikannya sendiri. Begitulah kita. Gerakan-gerakan politik yang ada di Indonesia dulu dipelihara dan dibibit serta dipupuk oleh orang-orang tertentu, dan kini mereka sendiri kewalahan untuk menghadapi gerakan laju yang ibarat anak yang lupa kepada ibunya dan ibu sendiri dimakan oleh anaknya itu sendiri. Nah, banyak literatur mengatakan dulu di zaman Pak Harto itu ya semua aliran yang masuk diteliti, jadi di screening dan ada pakemnya. Nah, jadi semuanya masuk agak susah, makanya dulu mereka walaupun sudah masuk tapi tidak berkeliaran atau tidak ada bunyinya, ada wujud. Jadi wujud dulu keadami, dia berwujud tapi tidak tampak di depan mata kita. Nah, sekarang semuanya masuk. Karena semuanya masuk, maka di dalam kita beragama ya, atau berorganisasi, yang mendapat sasaran utama adalah Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah, karena dua kelompok ini adalah kelompok made in Indonesia yang begitu besar dan suaranya didengar oleh dunia. Nah, jadi kelompok NU dan Muhammadiyah ini oleh banyak kelompok-kelompok yang ada di sekelilingnya tidak menginginkan kebersatuan di antara keduanya. Jadi mereka menginginkan perpecahan dengan cara menyusupi orang-orang yang ada di dalamnya. Misalnya seperti Wahabi, kemudian ada orang Hizbut Tahrir Indonesia mengaku sebagai Nahdlatul Ulama. Ini cara-cara untuk mereka mengadu domba dan merubah mindset orang. Misalnya kalau orang HTI mengatakan saya juga orang NU. Nah, ini cara-cara mereka di dalam mengadu domba internal NU maupun internal Muhammadiyah. Walaupun pada akhirnya hingga kini NU maupun Muhammadiyah sama-sama merasakan bahwa mereka sungguh berbahaya jika kita hanya berlaku sabar pada mereka, karena mereka ini gerakan politik ya, bukan gerakan dakwah. Gerakan politik itu ya, ini saya coba bedakan ya. Jadi aliran itu, jadi pertama aliran ya, jadi aliran NU dan Muhammadiyah itu alirannya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aliran itu adalah cara memahami Islam, bagaimana memahami Islam, itu aliran. Kemudian muncul Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebut dengan Sunni, kemudian ada Syiah, kemudian ada Khawarij. Ya, Khawarij inilah yang menjadi cikal bakal kelompok-kelompok ya setelah Partai Ba'as, partai politik yang berbasis ideologinya Islam, itu lahir di sana sini. Jadi Khawarij ini telah ada pasca Nabi wafat ya. Jadi cara berpikirnya itu tidak menerima kesalahan pada diri dia dan tidak menerima kebenaran pada diri orang lain. Nah, jadi Wahabi ya. Jadi kalau Wahabi itu aliran juga ya. Jadi dia aliran ya, pusatnya di Saudi ya. Kalau Syiah itu di Iran. Nah, Iran ini ya dia bersatu ya, gerakan politiknya bersatu dengan aliran. Makanya mereka punya sayap yang sayap dini ya, sayap agama, dan sayap sia-sia, sayap politik. Jadi mereka itu ada yang mengurusi agama, mengurusi komando di lapangan, dan mereka di bawah satu komando di seluruh dunia ini. Jadi Islam ya, Islam itu satu, mau di Saudi, mau di Amerika, mau di Jepang, mau di Indonesia satu. Jadi Islam itu satu, nggak ada beda-bedanya, mau Islam Amerika, Islam Indonesia ya, itu satu. Nah, aliran itu
ada Sunni, ada Syiah. Jadi beda ya antara Islam dengan aliran. Aliran itu adalah cara atau bagaimana mereka memahami Islam, memunculkan varian-varian, yaitu ada Sunni ya, sebagaimana kita mengakui diri kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau di NU ditambahi aswaja'an hadiyah ya, aswaja'an hadiyah. Kemudian ada Khawarij, ini varian-varian cara mereka memahami agama Islam. Nah, Khawarij ini kelompok yang paling keram, yang paling menakutkan dari segi pemikir, dari tingkat pemahaman sampai pada tingkat tindakan. Nah, gerakan politik itu kadang menjadi satu dengan aliran dan kadang berdiri sendiri. Seperti Syiah itu kan gerakan politik yang juga aliran ya, jadi dia menjadi satu gitu, satu kesatu paduan. Nah, ada juga gerakan politik lepas, yaitu seperti Hizbut Tahrir Indonesia ya. Jadi Hizbut Tahrir itu bukan agama, kemudian dia juga bukan aliran, tetapi dia adalah gerakan politik murni. Makanya di Hizbut Tahrir itu tidak jelas. Kalau Anda membaca buku-buku NU itu jelas akidahnya ikut misalnya Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah ya, kemudian di dalam fikih mengikuti salah satu dari 4 mazhab ya, dari 4 mazhab yang ada. Kemudian dari akhlakon ya, dari tasawuf ya, dari tasawufnya itu mengikuti Imam Junaid Al-Baghdadi ya, kemudian juga Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Nah, itu jelas pakemnya. Di Muhammadiyah juga jelas pakemnya ada. Nah, di Hizbut Tahrir itu kalau kita membaca semuanya itu dipakai. Jadi mereka tidak punya pakem. Makanya di buku-buku mereka itu tidak ada yang sifatnya rinci untuk urusan diniyah agama ini seperti yang terdapat di kelompok Nahdlatul Ulama atau kelompok Muhammadiyah. Oleh sebab itu, kenapa? Karena mereka ini murni gerakan politik ya, karena dia adalah gerakan politik yang berdiri sendiri ya, maka dia kecampuran kehendak kekuasaan. Nah, karena jurusannya kekuasaan, maka ada upaya merebut sebuah kekuasaan yang sah. Entah caranya bagaimana ya, makanya mereka tuh punya konsep namanya tolabun nusroh ya. Tolabun nusroh ini bahasa mudahnya itu mengelabui orang ya, mencari dukungan, meminta pertolongan ya, model-model strategi pengelabui orang. Jadi udah jelas. Nah, jadi kenapa mereka banyak dalilnya ya, kenapa mereka apa aja ada dalilnya ya, makanya apapun masalahnya khilafah Islamiyah ada solusinya. Tapi nanti di bawahnya ini dibalut macam-macam dalil. Jadi orang itu kalau tidak terbiasa dikiranya orang Hizbut Tahrir ini pintar-pintar, padahal enggak ya, ada yang pintar, ada juga yang goblok ya. Karena apa? Jadi mereka itu menciptakan dalil, mengolah dalil sesuai dengan kepentingannya. Apa kepentingan mereka? Kepentingan mereka adalah pertama, merebut kekuasaan ya, bagaimanapun caranya mereka terus berusaha ya, dan mereka tidak akan pernah mati. Namanya politik itu kan hidup mati ya. Agama itu sebagai bungkusnya. Kedua, mereka punya kepentingan Indonesia sebagai role model ya. Kalau Indonesia jebol, maka negara-negara lain itu bisa sangat mudah untuk meniru seperti yang ada di Indonesia. Nah, jadi jangan kaget kalau HTI itu banyak dalilnya, karena dalil itu didatangkan ya, berbeda dengan kita. Jadi politik itu bukan aliran dan juga bukan agama, tetapi gerakan politik murni. Jadi jangan terkelabui ya dengan gerakan-gerakan politik itu yang dengan bungkus agama dan lain sebagainya. Itu hanya topeng semua itu. Jadi jangan terkelabui model-model kayak Hizbut Tahrir Indonesia ini ya, dalilnya banyak ya. Itu hanya manipulasi aja biar orang tertarik ya. Apalagi Indonesia ini kalau segala sesuatunya dibungkus dengan bungkus agama, maka menjadi menarik. Karena emosi kita beragama di Indonesia ini mudah diobok-obok
ya, dan itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkepentingan dan bersifat global seperti Hizbut Tahrir Indonesia, kemudian gerakan-gerakan transnasional lainnya yang tidak ingin Indonesia itu damai dan Indonesia memegang teguh yang namanya Pancasila. Mereka sangat terus menerus mencoba bagaimana menghilangkan Pancasila. Nah, kalau Pancasila hilang dari internal pribadi kita, dari pemikiran kita, dari cara kita memahami Pancasila, maka mereka senang, ya. Mereka itu kan kayak pegadaian, apapun masalahnya khilafah solusinya gitu. Ya, mereka pinter ngobok-ngobok istilah-istilah itu. Jadi jangan terkelabui, itu topeng semua ya, topeng. Jadi Hizbut Tahrir itu bukan agama, bukan aliran, tetapi dia adalah gerakan politik murni. Jadi pesan saya kepada generasi milenial dimanapun berada, ikuti kelompok. Anda mau masuk di NU monggo, seperti saya, atau mau masuk di Muhammadiyah monggo, tetapi carilah organisasi yang made in Indonesia. Karena apa? Kalau organisasi itu tumbuh di Indonesia, maka gerakannya adalah wawasan keindonesiaan, bukan wawasan kesaudian, bukan wawasan keamerikaan, atau wawasan kekhilafahan ala Hizbut Tahrir Indonesia yang kini berbasis di Inggris. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.